yang jadi pertanyaan kita semua tentu saja ya, Gilang, tolong ceritakan. Kan ini mereka terlunta-lunta, Pak Awal termasuk terlunta-lunta di sana, ya, tidak bisa kembali. Kan paspor atau kewarganegaraan itu bagaimana ceritanya, dan mereka dengan kondisi seperti itu, hidupnya bagaimana, pekerjaannya di sana apa, bagaimana mereka bertahan hidup, bagaimana dengan Pak Awal? Bapak tuh menjadi stateless tuh lumayan lama ya, 30 tahun. Oke, jadi tidak punya kewarganegaraan. Tidak punya, tapi pada akhirnya harus memilih kan, harus memilih ya, akhirnya Bapak memilih untuk jadi warga negara sana juga gitu. Jadi selama Bapak di sana tuh yang dilakukan adalah menjadi dosen aja gitu, dosen untuk mengajar kebudayaan Indonesia, bahasa Indonesia dan hal-hal melalui media sastra, film, teater gitu, seni lah kayak gitu. Jadi dengan cara itu bertahan. Bertahan. Kalau Lola, bagaimana cara 10 tokoh itu bertahan hidup di sana? Apa yang mereka lakukan? Mereka kerja serabutan seadanya, yang penting mereka bisa hidup, bisa makan. Jadi rata-rata 10 orang ini hidupnya menderita, susah secara ekonomi ya? Iya, mungkin nggak semua susah. Yang agak mending tuh Pak Tom, itu dia bisa kerja di Scania. Pak Tom ini siapa? Yang Pak Tom Ilyas ini juga salah satu eksil yang kemudian memilih Swedia sebagai negara yang dia pilih untuk restnya gitu, untuk dia tinggal dan bertahan. Karena menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, kemudian ekonominya maju, maka dia tingkat ekonominya agak lebih mendingan dibanding yang lain. Juga Pak Waruno Mahdi karena ahli kimia, maka ketika dia pindah ke Jerman, dia sangat dibutuhkan oleh Jerman, skillnya gitu, keahliannya apa? Ahli kimia. Ahli kimia. Ya. Nah, Gilang, apakah selama berada di Rusia, Pak Awal ini bisa berkomunikasi dengan keluarganya yang ada di Indonesia? Bisa. Kalau berkomunikasi bisa ya dengan alat komunikasi pada saat itu ya gitu. Bersurat? Ya, bersurat gitu, Bab. Karena kan orang tuanya masih ada juga waktu itu di Sumatera, masih bisa sih. Tapi kalau untuk ketemu susah gitu waktu itu. Kalau di film Lola, apakah mereka juga berkomunikasi selama di dalam pengasingan sana? Komunikasi sulit, lewat surat bisa. Oke. Tapi ada yang sudah pernah bertemu walaupun mereka masih terdampar di sana? Enggak, belum pernah. Jadi ketemu itu setelah 98. Oke, jadi semua menunggu, bukan menunggu, momentumnya adalah 1998 ketika rezim Orde Baru selesai, baru mereka punya keberanian. Iya, itu pun mereka harus punya identitas dulu. Selama 34 tahun tuh mereka stateless, nggak punya identitas negara manapun. Jadi setelah Soeharto jatuh, mereka kayak diberi pilihan. Ini Soeharto jatuh, kamu apa nggak mau bikin jadi warga negara Belanda misalnya? Ya udah, saya mau. Tolong diurus hanya karena saya supaya bisa pulang ketemu keluarga. Apalah arti paspor Belanda itu hanya surat gitu. Saya tetap Indonesia, hati saya Indonesia. Iya. Kalau nonton film Awal, Nasib Manusia dan Eksil, pasti kita dibawa mengikuti perasaan ya dari para tokohnya ya. Betul. Yang pasti sedih, sepi gitu ya. Iya. Uang saya aja baru sebulan 2 bulan di luar negeri, kadang-kadang udah rindu sekali sama Indonesia ya, apalagi bertahun-tahun dan tidak punya peluang untuk pulang hari itu ya. Ya, Gilang, Lola, ini menarik karena film-film seperti ini dari pengalamanku juga itu sangat sensitif. Nah, Lola pernah nggak ngalamin ketika pemutaran di Indonesia dulu? Kalau di luar negeri mungkin lebih terbuka ya. Tapi di negeri sendiri ada nggak yang keberatan? Ya pernah 1 kali sih. Jadi waktu di JAV itu hanya 2 kali putar. Pemutaran kedua terakhir itu ada satu laki-laki tegap, baju hitam-hitam, nyamperin saya. Terus dia cuma bisikin, kamu nggak takut? Kamu udah siap? Terus saya bengong, saya liatin. Saya nggak jawab apa-apa. Dia tidak memperkenalkan siapa dia? Enggak. Oke, cuma jadi, ngomong begitu terus pergi. Jadi abis selesai diskusi lah. Sorry, ini sudah diserahkan ke Badan Sensor Film? Sudah. Lolos? Lolos 13 tahun ke atas. 13 tahun ke atas. Iya. Artinya bisa diputar di bioskop ya? Bisa. Nah, Gilang, kamu punya pengalaman seperti itu nggak waktu pemutaran film ini di beberapa pemutaran daerah? Film pertama pada saat itu mau putar di alami? Anak-anak banyak kasih info, hati-hati, bahkan ada orang-orang yang akan datang banyak gitu. Jadi sebelum orang-orang yang akan datang banyak itu tidak disebutkan dari mana dan nggak tahu ya, apakah aparat, apakah ormas atau apalah. Betul. Tapi ya pada saat pemutaran akhirnya saya diam di luar dulu. Besok aja
mau datang ayo silakan, tapi datangnya kita diskusi yuk apa yang akan kalian permasalahkan dengan film saya, sudah nonton belum gitu. Sudah nonton belum, kalau belum nonton apa yang mau dipermasalahkan gitu, Tonton apa dulu, betul gitu. ditonton dulu, ada nggak PKI-PKI-nya kayak gitu. Tapi ada ketakutan nggak waktu memulai? Kan kamu udah pasti banyak dengar, banyak baca bahwa film-film atau karya-karya yang berbau komunisme ini kan selalu ditolak atau mendapat persoalan. Ada nggak ketakutan waktu kalau awal dari membuat? saya sih nggak ada. Karena niatmu memang mengangkat kisah kemanusiaan ya, bukan politik, nggak ada agenda tersembunyi. Nggak ada niat. Waktu kamu buat film itu tahun 2016. Pak Awal usia 86 tahun. Atau 85-an gitu ya. Setelah film jadi, Pak Awal sempat nonton film itu? Sempat nonton. Pak Awal meninggal tahun berapa? 2017. Oh, setahun kemudian? Ya, 2017. Baik. Di dalam film itu kan kamu juga menceritakan kehidupan Pak Awal dengan Bu Susi ya? Betul. Karena Bu Susi salah satu narasumber untuk menceritakan kisah Pak Awal. Betul. Baik, bagaimana kalau kita undang Bu Susi aja ya? Siap. Ya, terima kasih Bu Susi sudah bergabung dengan kami di sini. Tadi Gilang menceritakan bahwa Bu Susi adalah salah satu orang yang memberikan kontribusi dalam filmnya, menceritakan tentang sosok Pak Awal ya. Bu Susi ini kan berarti istri ketiga. Ya. Satu-satunya istri dari Indonesia. Betul. Dua lainnya orang Rusia. Nah, boleh tahu pertemuan pertama Bu Susi dengan Pak Awal itu di mana, kapan? Tahun 2004 saya berkenalan dengan Pak Awal itu di KBRI dan kami punya suatu kesamaan. Dia dosen, saya dosen. Oke. Dan kami ngobrol sampai malam, sampai jamuan makan malam di KBRI. Maaf, ini di KBRI? Di KBRI Moskow. Berarti hubungan Pak Awal dengan KBRI itu tidak ada masalah ya? Tidak ada masalah. Dia tidak dikucilkan oleh orang-orang di KBRI? Terutama setelah perestroika, setelah menjadi Rusia, Federasi Rusia. Iya. Oke, di situ lebih cair ya? Iya, lebih tidak cair. Ada ketakutan untuk menerima orang-orang yang dicap komunis? Tidak. Justru KBRI mencari orang-orang. Oke. Kenapa mencari? Ya karena mereka ingin meraih mereka yang sudah lama tidak ke rumah gitu, dalam arti ke rumah. Tidak pulang? Iya. Oke, jadi pertemuan di situ? Iya. Nah, dari perjalanan hidup Bu Susi dengan Pak Awal ya, sejak pertemuan sampai kemudian Pak Awal meninggal, apa yang paling Bu Susi kagumi dari Pak Awal selain kemampuannya dalam bidang sastra tadi? Jujur. Sebagai pribadi? Ya, jujur. Orang jujur? Jujur dan dia selalu cinta Indonesia. Selama bersama Pak Awal di Moskow waktu itu sebelum pulang, apa curahan hati Pak Awal yang sampai hari ini masih menjadi beban atau pikiran dari Bu Susi? Beban sih tidak, cuman dia sudah kembali seperti apa yang dia inginkan. Dia ingin meninggal di Indonesia. Terwujud itu? Ya, terwujud. Baik, terima kasih Bu Susi. Baik, Lola. Lola, ini kan proses membuat film ini, risetnya aja hampir 3 tahun. Pembuatannya hampir 7 tahun. Jadi ini film 10 tahun baru jadi nih ya. Jadi apa yang membuat film ini jadi panjang prosesnya? Yang pertama mungkin ya faktor dana. Kemudian selanjutnya adalah bagaimana merangkum dengan konsentrasi apa aja yang harus dimasukkan dalam film ini, dari materi sekitar 60 atau 70 jam jadi 2 jam. Kemudian lagi karena saat itu saya masih ada beberapa pekerjaan, jadi nggak bisa disambi. Nah, pandemi yang menyelamatkan saya untuk menyelesaikan film ini. Dan kemudian kesulitannya adalah footage. Oh, ini menarik sekali karena bangsa kita ini termasuk waktu Eagle Award, saya bilang kenapa kita perlu satu panggung kompetisi yang namanya Eagle Award. Karena bangsa kita ini agak lalai mendokumentasikan atau menyimpan dokumen-dokumen yang sangat
penting. Apa kesulitannya? Jadi begitu film selesai, wawancara, ada beberapa slot yang memang dikosongkan untuk footage tersebut. Misalnya bicara soal revolusi kebudayaan, itu saya nggak punya videonya, gambarnya, fotonya. Ini di China atau di sini? China. Oh, China. Okay. Jadi kalau nggak ada sama sekali sampai titik darah penghabisan nggak dapet, ya udah pakai animasi. Oke. Nah, waktu perestroika, kemudian 65 dan beberapa peristiwa penting di Indonesia itu ada, tapi semua saya dapatkan di luar negeri. Yang di dalam Harus beli? Harus beli dan per detik. Wow. Jadi itu yang salah satunya harganya mahal, dapetinnya susah, dan itu butuh 2 tahun sendiri untuk footage, mencari footage. Oke. Nah, beberapa dari dalam negeri termasuk Metro TV waktu itu, terima kasih, 30% lah. Jadi mencari footage di dalam negeri itu tingkat kesulitannya jauh lebih sulit ketimbang di luar negeri. Nah, tadi aku lihat Gilang juga itu memasukkan Animasi. bukan, bahkan film-film Oh, iya. dokumenter atau Tahun 65 dokumentasi. ya? Itu kamu dapat dari mana? Itu dapat dari source kalau saya itu. Kayak Jadi gitu ini ya. bebas lah ya. Ada yang ya. gratis Oh, juga. oke, gitu. ada Kalau yang yang bayar lumayan banget memang. Berat Kalau ya. foto per lembar Iya, ya kan? betul. Makanya tadi Lola bilang faktor tantangannya adalah soal dana juga ya. Iya. Karena membutuhkan dana yang besar. Kalau kita lihat beli footage Iya. aja per detik aja Betul. sekian ya. Ya. Kita akan lanjutkan lagi cerita tentang film Exile dan film awal Nasib Manusia, berkaitan juga dengan film ini bisa ditonton di mana, kemudian pesan apa yang paling utama yang ingin ditangkap atau yang oleh Lola maupun Gilang ingin ditangkap oleh siapapun yang menonton film ini. Ikuti terus Ki Candy. Jangan gampang stigma orang sih kan. Karena setiap kita ngasih label ke orang itu akan nempel seumur hidup. Seumur hidup dia Bisa ya. jadi seumur hidup gitu. Jadi hati-hati. Ideologi adalah stigma gitu.